Halo teman-teman, kembali bersama saya Disa Natasha Wahyuni Putri, calon Duta Rumah Belajar 2018. Hari ini kita akan membahas tentang energi bunyi. Pokok bahasan kita hari ini adalah pengertian bunyi, medium perpindahan bunyi, penyebab bunyi, sumber bunyi, dan pantulan bunyi. Pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Apa gelombang longitudinal itu? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar terhadap arah rambatnya. Jika arah rambatnya ke kanan, maka arah getarannya juga ke kanan. Medium perambatan bunyi ada 3. Yang pertama, yaitu melalui benda padat. Kemudian benda cair, terakhir benda gas. Perpindahan bunyi melalui benda padat dicontohkan pada saat kita melakukan permainan telepon tali. Mulanya bunyi muncul melalui seorang anak, kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke telinga anak yang lain. Perpindahan energi bunyi melalui benda cair dicontohkan pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak berisi air. Mulanya bunyi muncul dari dasar bak mandi, kemudian berpindah ke air hingga sampai ke telinga. Perpindahan bunyi melalui gas dicontohkan pada saat suara auman serigala. Mulanya keluar dari mulut serigala, kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Penyebab bunyi. Bunyi dihasilkan oleh getaran. Semakin kuat suatu getaran, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil suatu getaran, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Materi sumber bunyi dan pantulan bunyi akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Ibu sudah mengirimkan video pembelajaran. Kemudian sekarang Ibu hanya akan sedikit menjelaskan kembali tentang materi bunyi. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium atau perantara. Nah, medium atau perantara bunyi ini dapat berupa benda, zat cair, zat padat, dan gas. Nah, jadi gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, di batu bara, atau di udara. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar, dan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, contoh-contoh sumber bunyi itu misalnya suara petir, suara televisi yang menyala, suara radio, suara peluit, dan lain sebagainya. Nah, selain manusia, ternyata bunyi juga memiliki sifat-sifat atau karakteristik. Yang pertama, bunyi merambat membutuhkan medium atau perantara. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pengertian bunyi. Bunyi membutuhkan medium untuk sebagai perantara. Medium atau perantara bunyi ada 3, zat cair, zat padat, dan gas. Nah, bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara karena di dalam ruang hampa udara tidak terdapat medium atau perantara. Kemudian sifat yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Nah,
Contohnya adalah suara petir yang terdengar lebih keras pada saat malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari suhu udara kita atau suhu udara di bawah lebih dingin daripada suhu udara di atas. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai benda yang permukaannya keras atau benda padat. Contohnya seperti dinding, batu, papan, kaca, dan lain sebagainya. Sifat bunyi yang dapat dipantulkan ternyata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, gaung ini biasa terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pantulnya itu dekat. Kemudian gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar hampir setelah bunyi aslinya diucapkan. Nah, biasanya bunyi gema ini terdengar apabila jarak sumber bunyi dan dinding pantulnya jauh. Nah, sekian sedikit penjelasan kembali yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam paragraf terdapat dua bagian, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kalian harus bisa membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang dikembangkan menjadi paragraf yang utuh. Sedangkan gagasan pendukung ini merupakan gagasan yang mendukung dari gagasan pokok. Pada umumnya, gagasan pokok terdapat pada awal kalimat, akhir kalimat, atau ada yang di tengah kalimat. Jadi, kita harus benar-benar membaca sebuah paragraf atau sebuah teks bacaan dengan teliti dan seksama agar bisa menemukan yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukungnya. Jadi, kita harus selalu rajin-rajin membaca. Baik anak-anak, sekian yang dapat Ibu sedikit jelaskan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran atau diskusi melalui via WhatsApp grup kelas. Dan Ibu akan memberikan sedikit tugas mengenai materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om. Terima kasih.